warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kita masih membahas larangan tentang membiarkan api menyala ketika mau tidur atau sejenisnya. Ini merupakan salah satu petunjuk dari Rasulullah SAW terkait dengan kemaslahatan yang ada di dalam rumah tangga kita. Islam itu menjaga kehidupan manusia. Segala hal yang membahayakan itu dilarang di dalam Islam, termasuk yang bisa menimbulkan bahaya di dalam rumah kita itu adalah api yang dibiarkan menyala, sedangkan penghuninya tidak dalam kondisi sadar atau tidur. Maka di antara sunnahnya Nabi, jangan membiarkan api menyala di dalam rumah kita ketika kita sedang tidur. Ini salah satu sarana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi SAW beliau bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian membiarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail. Ada rumah yang terbakar di kota Madinah yang melahap penghuninya pada malam hari. Ya, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Ya, mudah-mudahan kita dan rumah kita terjaga dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya. Mungkin 1 minggu yang lalu ada saudara kita, orang yang kita kenal tapi di luar kota, ya, dapurnya terbakar dan menimbulkan korban jiwa. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan keluarga kita. Di malam hari rumahnya terbakar. Baitun min Madinah ahli min al-lail. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, tatkala Nabi diceritakan tentang nasib mereka, Nabi pun bersabda, inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Fa idza nimtum fa'adfi'uha. Jika kalian tidur, maka padamkan api tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan musuh kenapa? Karena api itu membahayakan bagi manusia. Memang bermanfaat di satu sisi, tapi di sisi yang lain bisa menjadi sumber malapetaka. Maka salah satu cara mencegah itu ikhtiarnya selain doa itu memadamkan api. Ini namanya ikhtiar. Ikhtiar itu usaha secara fisik, ya, mengambil sebab dan akibat, mengikuti sunnatullah yang Allah ciptakan. Terbakar itu karena api yang dibiarkan. Ikhtiarnya dimatikan selain dengan berdoa mohon keselamatan, tapi jangan teledor, ya.
Jangan melakukan tindakan yang berbahaya. Maka Nabi menyuruh untuk mematikan api. Fa'atfi'uha. Karena di zaman Nabi SAW alat untuk menerang atau penerang itu belum menggunakan listrik, masih menggunakan api. Lampu pun yang memang sumbernya dari api. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghattul ina wa auqi'us siqa wa aghliqul abwab wa adfi'us siraj fa inna asyaitana la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rida ala ina'ihi 'udan فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله عليه فليفعل فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم رواه مسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutuplah semua wadah. Tutuplah semua wadah. Siqa atau ina. Ini salah satu sunnah. Wadah-wadah tempat kita menyimpan air, makanan itu dianjurkan untuk ditutup. Dan ikatlah mulut siqa. As-siqa yakni tempat minum, mulutnya tempat minum. Ya, siqa itu tempat minum yang terbuat dari kulit, biasanya kulit yang sudah disamak. Mulutnya diikat. Mulut itu tempat tempat keluarnya air. Kemudian wa aghliqul abwab, tutuplah semua pintu dan matikan api. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa membuka tempat minum, tidak bisa membuka pintu, juga tidak akan bisa menyingkap wadah. Andaikan seorang di antara kalian tidak menemukan tutup kecuali sebatang ranting, maka lakukanlah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya kalau wadah kita tidak ada tutup yang menutup semua ruang, semua celah, ambillah ranting, apapun yang bisa diletakkan di atasnya, kemudian bacalah bismillah. Di sini ada penekanan untuk menutup wadah-wadah kita. Karena sesungguhnya fuwaisiqa itu binatang-binatang seperti tikus dan lain sebagainya bisa menyebabkan kebakaran pada penghuni rumah. Terkadang api yang nyala kesenggol binatang, akhirnya na'udzubillah terbakar rumah tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini ada sunnah yang sering kali terabaikan atau kita abaikan, atau mungkin bukan kita abaikan ya, kita belum memahami atau lupa, yaitu menutup tempat-tempat air dan makanan. Dan itu sangat jelas hikmahnya apa? Untuk menjaga kebersihannya, untuk menjaga agar tidak dimakan oleh binatang atau dikotori oleh binatang yang itu mengganggu kesehatan kita. Dan hikmah yang lain, syaitan tidak akan bisa membuka. Syaitan tidak akan bisa membuka, termasuk pintu-pintu rumah. Ya, kalau sudah malam seperti ini ditutup, Pak. Jangan dibuka. Dan coba lihat bagaimana Islam itu mengatur sampai urusan bagaimana mengatur wadah-wadah itu. Ya. Jadi tidak ada undang-undang lebih lengkap daripada Islam.
Sampai urusan ya akhi, urusan rumah kita, urusan wadah, tempat minum itu sampai diperhatikan dalam Islam. Jadi kalau kita tidak bangga dengan syariat kita, ya Allah, betapa bodohnya kita. Dan jangan diremehkan, ngunuai dibahas. Oh, geladap ini. Ya, ada manusia, saya pernah sampai ada seseorang ketika menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran dan surah An-Nur, bahwa orang masuk itu harus berizin. Dia syahadah, gitu aja dibahas. Lu kalau yang ngomong ini bukan orang Islam tidak apa-apa, tapi kalau orang Islam, ya sana itu orang Islam yang sudah berat, kebodohannya sangat-sangat luar biasa, bodoh yang luar biasa. Tidak ada ajaran agama yang tidak penting. Kalau kita menganggap ada ajaran agama yang tidak penting, berarti kita memang tidak mengerti apa-apa. Berarti kita bukan orang pintar. Karena orang pintar itu mengerti tentang nilai sesuatu. Apa yang Allah turunkan dari langit itu pasti penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin turun dari langit. Ini bukan ucapan manusia, bukan kalamun nas. Kalau kalamun nas banyak fadhinya. Aturan-aturan dibuat manusia, ada yang baik, ada yang nggak baik. Tendensinya bermacam-macam dan potensi salahnya besar. Potensi tidak maslahatnya ada. Apalagi manusia zaman sekarang, bertindak sesuai dengan kepentingan diri dan kelompoknya. Aneh ketika manusia mengunggulkan produknya manusia kemudian memusuhi apa-apa yang turun dari langit. Padahal manusia itu ya produknya banyak kepentingan. Si fulan buat kepentingan demi kelompoknya. Bicara rakyat kadzab, pendusta. Wah, ada sebagian orang-orang yang memang masya Allah, memang kepentingannya kepentingan rakyat. Tapi bisa dihitung dibandingkan dengan manusia-manusia yang rakus dan tamak. Ini kita ingin mengingatkan jangan sampai kita ini terkadang kagum dengan produk-produk manusia, hasil pemikiran manusia, tapi yang disampaikan oleh Nabi kita lecehkan, kita anggap sepele. Ini terjadi, saya bicara demikian karena memang ada kasusnya. Ada fulan ya akhi. Ini kata apa gitu dibahas. Mayanfa. Quran di warna mayanfa. Ente mayanfa ya akhi. Kalau tidak taubat mayanfa, orang-orang seperti antum ini mayanfa abadan. Berbahaya. Tidak ada ya ikhwan fillah, tidak ada ajaran Islam yang tidak apalagi tidak bermanfaat. Na'udzubillah, hadza kalam khatir, perkataan yang berbahaya. Kalau ucapannya manusia, ada yang yanfa, ada mayanfa, banyak mayanfa'nya. Maka sering saya ulang dalam kajian-kajian itu, jangan sering baca apa? Baca apa? Medsos, WhatsApp. Ojo sering-sering. Akeh sing ndak mayanfa'nya banyak, fadhinya banyak, mayanfa'nya banyak. Kalau antum baca Riyadhus Shalihin, dunia akhirat bermanfaat. Baca Quran lagi, la haula wala quwwata illa billah, hadza anfa, paling bermanfaat. Tapi bocor analisisnya fulan aw allan, ya Allah. Perlu membaca berita-berita, perlu, tapi dari sumber yang benar, dan jangan mengambil bagian yang porsi yang banyak. Porsinya berita-berita tentang sekitar itu sedikit saja, cukup Pak. Sajam seru kabeh sudah cukup. Yang lainnya untuk hal-hal yang bermanfaat, dunia kita atau akhirat kita. Jadi sunnah-sunnah seperti ini terkadang diremehkan, padahal penting sekali. Jadi matikan api. Seperti yang saya sampaikan, mungkin terkadang di dalam rumah kita ada ruang-ruang yang memang butuh untuk dinyalakan api. Ya, biasanya kalau lampu mati, ada ruang-ruang seperti mungkin kamar mandi yang juga sudah dijaga, insya Allah tidak sampai menimbulkan kebakaran. Kalau dimatikan orang bisa kebingungan nanti. Ya, itu lain lagi.
Tapi secara umum di tempat-tempat yang tidak perlu, bahkan usahakan untuk memadamkan api. Ini termasuk juga ketika di dapur ya masak, itu sampaikan hadis Nabi mengingatkan, an-nar aduwwun lakum, api itu musuh loh. Api itu tidak ada sifat rahmat kayak manusia, ya tentunya semua ala qadarillah. Jadi kalau terbakar ya terbakar orang, maka harus berhati-hati. Sehingga ada istilah apa? Jangan bermain api. Ya. Api aja digawe guyonan. Jangan bermain api. Kemudian ikhwani fillah, bab selanjutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, saya bacakan terjemahannya. Larangan memaksakan diri yaitu perbuatan atau ucapan yang tidak ada maslahatnya dan penuh dengan kesulitan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Sad ayat 86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwaku, dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-ada. Mutakallif itu orang yang membebani diri dengan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang menyulitkan. Prinsipnya Nabi itu kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Pilihlah yang mudah daripada yang sulit selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam melarang kita berlebih-lebihan, memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak kita mampu, atau membebani diri dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nabi SAW beliau bersabda dari Abdullah bin Umar, nuhina 'anit takalluf, kami kata Abdullah bin Umar dilarang untuk memaksakan diri. Yang dimaksud takalluf di sini itu jangan sampai kita salah paham ya. Karena di bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab al-mujahadah. Yaitu dibahas di awal-awal oleh Imam Nawawi rahimahullah, sudah kita bahas ya, di awal-awal itu babul mujahadah, beberapa bab setelah babul ikhlas. Mujahadah itu artinya memaksakan diri ya, dalam pengertian yang positif. Jihad itu badlul wus'i li ta'atillah. Jadi memaksimalkan potensi untuk taat kepada Allah. Memaksimalkan diri itu berbeda dengan takalluf. Takalluf itu memaksakan diri di dalam sesuatu yang enggak ada manfaatnya, atau memaksakan diri di dalam hal yang kita tidak perlu memaksakan diri dalam bab itu. Itu harus dibedakan. Kalau jihad, mujahadah, jihadun nafas itu memaksakan jiwa untuk bisa optimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dipaksa. Ya, itu bukan yang dimaksud dalam bab ini. Tidak yang dimaksud di dalam bab ini. Karena jiwa ini cenderung kepada sesuatu yang enak, ya, yang sifatnya mudah, yang sifatnya tidak melelahkan ya. Itu terkadang membuat seseorang itu tidak mencapai derajat yang tinggi. Maka untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah itu perlu mujahadah, perlu melawan hawa nafsu kita, dan perlu dipaksa. Contohnya orang sholat malam ya, atau jangan jauh-jauh sholat malam, sholat berjamaah, duduk di majelis taklim, itu perlu jihad. Itu tidak mudah orang bisa sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Itu harus dipaksa, jangan diikuti kata hati atau keinginan jiwa, malas, kesel, capek. Harus dipaksa. Ini bukan yang dimaksud memaksakan diri, bukan yang itu. Itu harus dipaksa. Ada majelis ta'lim dimanapun, bukan hanya di masjid, dimanapun majelis ta'lim mengajarkan ilmu, syaitan itu pasti menggoda kita untuk keluar dari masjid, Pak. Padahal di luar tidak ada apa-apa. Di luar ada apa-apa, pasti itu.
Majelis seperti ini itu banyak orang tidak betah, gelisah dia. Karena majelis yang tidak disukai oleh syaitan, keluar dia. Kecuali ada apa? Ada khubus masuk lagi. Ya. Ada khubus masuk lagi. Tidak ada khubus. Terkadang alasannya berbagai macam alasan. Alasannya ya sampai nomeng ngono-ngono tok. Kalam. Intinya tidak mau duduk. Lo kalau keluar datang ke pengajian yang lain, intinya duduk di majelis. Ada majelis taklim, kejar, duduk di situ. Hatta yang disampaikan sudah berulang kali dia dengar. Kecuali sekali lagi dia keluar, ada ibadah yang memang harus dia tuntaskan. Tapi kalau keluar kemudian duduk-duduk nongkrong, itu dia terkalahkan oleh keinginan nafsunya. Lah, hal-hal seperti itu butuh mujahadah. Ya, tentu yang dimaksud bukan takalluf. Takalluf itu memaksakan diri terhadap hal yang tidak tidak ada manfaatnya. Dari Masruq beliau berkata, "Dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Masruq berkata, kami pernah masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqal, dia berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam." Ini cara contohnya takalluf itu apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan benar, maka bacalah Al-Qur'an seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang sahabat yang menjadi rujukan dalam ilmu Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud, ya, yang juga pernah beliau naik, orangnya kecil, kurus, kecil dan kurus. Yang pernah naik pohon itu terombang-ambing karena angin, ya, saking kurusnya. Jadi kena angin ikut apa? Ikut arah angin. Ya. Lalu ya, manusiawi sahabat lihat itu tertawa. Kata Nabi SAW, orang ini di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Badannya kecil tapi takwanya berat di sisi Allah. Ada manusia badannya besar tapi di sisi Allah tidak lebih berat daripada ba'udah, seekor nyamuk. Ketakwaan kepada Allah yang menjadikan sosok seorang itu mulia di sisi Allah, berat timbangannya, dihormati, diagui. Di antara Abdullah bin Mas'ud, secara fisik tidak menjual, dia kecil, orang yang kurus, tapi takwanya kepada Allah, ilmunya kepada ilmu dan syariat. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan banyak sekali Abdullah bin Mas'ud ini memberikan nasihat-nasihat. Beliau mengatakan, dakhala ala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi. Siapa yang mengerti sesuatu, dia tahu ilmunya, ya dia sampaikan. Sampaikan apa yang dia ketahui. Wa man lam ya'lam, siapa yang tidak mengerti, falyaqul Allahu a'lam, maka katakanlah Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya termasuk dari ilmu jika seseorang mengatakan terhadap apa yang tidak dia ketahui, dia mengatakan wallahu a'lam. Itu ilmu. Itu berarti cirinya orang pintar. Tidak tahu dia ngomong wallahu a'lam. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Shad ayat 86 ini. Allah Azza, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah Azza wa Jalla berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwaku dan bukanlah aku termasuk orang yang mutakallif.
Maka di antara bentuk takalluf itu orang ngomong, berani menjawab terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Kayak sebagian dari kita atau bahkan anak antum sering gitu, tidak ngerti ilmunya tapi berfatwa. Segala kita orang ini semua urusan peristiwa pasti ada di komentari. Pasti dikomen. Tidak urusan agama, urusan politik, urusan kesehatan langsung komentar. Tidak belajar S3 wala S4. Semuanya alim ulama. Itu takalluf namanya. Tidak ngerti ngomong. Sehingga dulu itu ada nasihat yang berbunyi, kalau seandainya manusia itu mau menahan diri dari berkomentar, niscaya tidak akan terjadi perselisihan seperti saat ini. Di antara penyebab perselisihan manusia karena setiap orang ngomong, tidak peduli latar belakang keilmuannya, dia punya ilmu atau tidak, ngomong, akhirnya konflik, bertengkar, debat. Itu termasuk takalluf. Maka di antara bentuk kita tidak menjadi orang yang memaksakan diri ketika tidak mengerti, wallahu a'lam. Dan jangan banyak komentar, terutama di hari-hari seperti ini, di tahun-tahun seperti ini, Mas. Apalagi urusan agama. Ya. Tidak ada manfaatnya kita mengomentari segala peristiwa. Karena banyak mengomentari itu terkadang jatuh pada kesalahan atau kedustaan. Lebih banyak diam, belajar daripada memberikan komentar. Komentar yang jelas, ilmunya kita sudah tahu jelas. Memang kita punya ilmu di dalam bidang itu. Kita punya pengetahuan tentang masalah ini, kalam, sampaikan. Bahkan Nabi SAW menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang dia mampu menyampaikan ilmu tapi dia tidak mau menyampaikan ilmu, menyembunyikan ilmu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamah birijami minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, dia sengaja menyembunyikan, maka dia akan diuljim, apa ini? Bukan diisolasi. Kuda itu, ya Allah, lijam. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Diikat mulutnya itu, ditarik lijam. Ya. Mulutnya itu diikat, kemudian seperti kuda itu, dikekang. Ya. Pokoknya gitu. Dikekang dari api neraka. Siapa bagi siapa? Orang yang mengerti ilmu namun dia tidak mau menyampaikan ilmunya. Entah takut kedudukannya, takut kehilangan fulus, takut kehilangan jabatan. Yang tidak kita fahami ilmunya, maka jangan berbicara, sampaikan Allahu a'lam. Umar bin Khattab itu seringkali ketika ditanya tidak langsung menjawab tapi mengumpulkan seluruh sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Umar bin Khattab yang setiap hari hampir selalu bersama dengan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Itu ketika Nabi wafat seringkali mendapatkan pertanyaan, beliau tidak berani menjawab. Beliau mengumpulkan sahabat Nabi, tabi'in, seorang tabi'in bercerita, saya pernah masuk di masjid, ini ada para sahabat duduk. Saya bertanya tentang satu masalah kepada salah seorang sahabat ini mengatakan, tanya ke orang sebelahku. Ditanya lagi ke sebelahnya bilang tanya, sampai kembali ke orang yang pertama. Kehati-hatian. Sekarang ya akhi, antum ke warung kopi sambil dekhonan bicara masalah din. Oh halal ya akhi. Haram, ini tidak oleh. Mas. Ya. Lebih dari mufti, wala dodok di pengajian Anda. Karena rasa takut kepada Allah sudah berkurang. Dan tidak tahu diri. Kita orang ini kadang-kadang tidak tahu diri. Kapasitas
kemampuan saya sampai mana itu, sehingga semua dikomentari. Bahkan orang-orang awam sekarang melecehkan ulama banyak. Ya. Ini fatwa apa? Padahal fatwanya benar. Kalau dikaji secara syar'i benar. Subhanallah. Ya. Itu termasuk takalluf namanya, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita membebani diri dengan beban yang memang tidak bisa kita pikul. Ya, ini diantara bentuk takalluf. Kemudian bab selanjutnya, diharamkan meratap, menampar pipi dan merobek yang disebut dengan niyahah. An-niyahah. Niyahah itu melakukan ratapan yang wujudnya itu adalah menampar pipi, ya, merobek-robek pakaian disebabkan atas kematian seseorang, atau sampai kadang orang mencukur rambutnya, ya, karena protes terhadap takdir Allah, dan tindakan-tindakan yang menunjukkan kemarahan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Niyaha itu tangisan disertai dengan teriakan, kemarahan. Kalau seseorang diuji oleh Allah dengan kematian saudaranya, keluarganya, kemudian dia menangis, itu hal yang wajar. Selama tidak teriak-teriak, tidak marah-marah. Tangisan ketika kita ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai itu termasuk rahmat yang Allah ciptakan di dalam diri setiap hambanya. Orang menangis, orang sedih, itu bukan termasuk ratapan. Ratapan itu ketika sudah melakukan tindakan yang menunjukkan kemarahan, ya, seolah-olah dia tidak terima dengan apa yang Allah putuskan. Apalagi sampai mengucapkan, kenapa ya Allah kau ambil anak saya? Kenapa ya Allah? Loh, jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, kita orang ini semua miliknya siapa? Allah. Allah sudah sampaikan itu, semua titipan, semua. Tidak ada yang abadi, semuanya milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Satu persatu akan dicabut dari kehidupan kita. Harta kita akan dicabut dari tangan kita. Kekuatan fisik kita akan dicabut dari diri kita. Anak kita, istri kita. Itu harus disadari dari sekarang. Jangan sampai kita melakukan atau menunjukkan ketidakridhaan ketika barang yang bukan milik kita diambil. Wa ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mayyitu yu'adzab atau yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi." Wa bi riwayah maniha alaihi, muttafaqun alaihi. Mayit itu disiksa di dalam kuburnya dikarenakan teriakan dan ratapan keluarganya. Dalam riwayat Muslim disebutkan selama ia diratapi, dia akan tersiksa. Hadis ini tentu bukan menjelaskan bahwa orang itu terbebani dengan dosa orang lain. Ya, Islam tidak punya konsep seperti itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka mayit yang disiksa disebabkan ratapan keluarganya, para ulama menjelaskan kalau dia berwasiat kepada keluarganya, kalau saya mati ratapi saya. Ada orang berwasiat, ada. Tujuannya apa? Agar dia dianggap sebagai orang baik. Lihat itu, keluarganya histeris ketika ditinggal. Bahkan ada manusia yang menyewa itu, ya, ahli meratap, asal fulus, ahli meratap, ya, disuruh nangis dan lain sebagainya. Di salah satu negara juga demikian, ada perayaan itu, meratapi wafatnya salah seorang sahabat tapi cucunya Nabi. Ya. Ratapan seperti itu bukan dari ajaran Islam.
sama sekali bukan dari ajaran Islam, bahkan Islam melarang. Apalagi kalau dibuat-buat ya. Pas disoting nangis, tidak disoting mandek ya. Naudzubillah, perbuatannya menyimpang, pura-pura riya, Allah naudzubillah. Mayat disiksa di dalam kuburnya dikarenakan teriakan dan ratapan. Jadi bukan dia tidak seorang mayit kemudian dia tidak memberi wasiat kepada keluarganya, bahkan dia melarang tapi keluarganya tetap meratapi dia disiksa. Nah, Islam tidak pernah di dalam ajarannya tidak ada dosa kita memikul dosa orang lain. Kapan kita memikul dosa orang lain? Kalau kita menjadi penyebab orang itu berbuat dosa. Kalau kita menjadi penyebab orang itu berbuat dosa, kita akan memikul dosanya dia. Namun kalau kita bukan penyebab orang lain berbuat dosa, kita tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, contohnya apa? Dia berwasiat ngomong. Yang pertama, atau yang kedua, dia tahu keluarganya ini lemah imannya, selalu meratapi ketika ada kematian, tapi dia diam. Berarti dia tidak memberi pendidikan iman kepada keluarganya. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Perintah Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Maka kalau seseorang tidak menjadi penyebab orang berbuat maksiat, dia tidak akan mendapatkan atau dia tidak akan memikul dosa orang lain. Kapan seorang muslim memikul dosa saudaranya? Kalau dia menjadi penyebab orang itu berbuat dosa. Orang memberi akses ke situs-situs porno ya, ini loh ada situs-situs atau situs-situs yang membuka aurat, hati-hati. Atau situs-situs tentang film ya. Dia tidak lihat, tapi dia membuka, dia memberitahu. Orang ini setiap kali melihat aurat wanita, dia juga mendapatkan dosa, memikul dosanya. Kenapa? Karena dia penyebab orang itu berbuat maksiat. Makanya kita ini kalau masih belum bisa meninggalkan semua maksiat, jangan bermaksiat sambil ngajak orang. Wallahi berat ya. Karena mengajak itu, kalau kita sudah mati, yang kita ajak terus berbuat maksiat, dosanya terus ditransfer ke kita. Saya ingatkan kepada ikhwan, ya antum hati-hati bermain Facebook, medsos, ya jangan nge-share lah link-link yang sekiranya itu membuka pintu-pintu dosa. Berat tuh ya akhi. Di-share iki lho ono link-link Z. Bintang film fulan penyanyi. Dia tidak sadar. Orang kalau kemudian melihat atau dia mengirim gambar-gambar yang tidak benar. Orang kalau melihat satu orang, dia sudah mikul dosanya orang ini. Orang ini berdosa, dia juga mikul. Dan dosa itu tidak akan terputus walaupun dia sudah mati. Sehingga ada istilah apa? Dosa jariah. Ada amal saleh jariah, ada dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang memang itu akibat dari kita mengajari orang berbuat dosa. Dalilnya jelas. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang memulai perbuatan buruk, perbuatan maksiat, dia mulai dan dicontoh, dia mendapatkan dosa dia dan dia mendapatkan dosa orang-orang yang mencontoh dia, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa anak Adam yang bernama Qabil, yang membunuh saudaranya, itu memikul dosa para pembunuh sampai hari kiamat. Kenapa? Dia pertama kali memperkenalkan pembunuhan di hadapan manusia. Jadi hati-hati ikhwani fillah, jangan menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Sebaliknya, kita harus menjadi orang yang menyebabkan orang lain melakukan ketaatan. Itu fadilahnya besar. Kita ngajak orang berbuat taat,
kita menyebarkan sesuatu yang berisi ketaatan. Maka sering saya sampaikan, kalau kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, maksiato dewi, itu dosanya lebih ringan daripada bermaksiat secara berjamaah, mengajak orang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Hati-hati dengan media sosial, itu bisa menjadi bisa menjadi sumber pahala kita, bisa menjadi sumber dosa-dosa kita. Ya, tergantung kita memanfaatkannya untuk apa. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami siapa yang memukul dan menampar pipi, yakni ketika ditimpa musibah, ya, dia darabal khudud, dia menampar-nampar pipinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek pakaiannya, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan berteriak seperti teriakannya orang-orang jahiliyah. Ya. Kenapa teriak-teriak? Ya. Berteriak-teriak seolah-olah dia tidak ridha terhadap takdir Allah. Dan termasuk dakwah jahiliyah, ajakan jahiliyah atau teriakan jahiliyah itu apa? Teriakan asabiyah kelompok. Itu termasuk dakwah jahiliyah. Ini juga diingatkan, dihapus di dalam Islam. Maka ikhwani fillah azallahu iyyakum, Islam melarang kita untuk melakukan perbuatan meratapi. Diperbolehkan seseorang menangis, ya. Menangis, sedih, itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Sabar itu bukan berarti tidak nangis. Sabar itu bukan berarti tidak sedih. Karena sedih, nangis itu bagian dari rahmat yang sudah Allah ciptakan di dalam diri manusia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ditinggal wafat putranya, melihat putranya dalam kondisi sakratul maut, beliau menangis. Lalu ada orang Arab jahiliyah, orang Arab Badui yang mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau menangis. Ini apa ini? Air mata apa ini?" Dikiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh menangis dan aib menangisi seseorang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rahmat yang Allah ciptakan di dalam diri manusia. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, dia tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang sekali lagi adalah meratap, atau bahasa Arabnya niyaha, ya, teriakan, kemudian menunjukkan tindakan-tindakan yang menunjukkan kemarahan, dan ini masih sering terjadi, dan itu termasuk dosa besar. Bagaimana untuk mengantisipasi itu? Menanamkan keimanan di dalam diri kita. Itulah pentingnya kita ini berzikir, ya, pentingnya kita mengaji ilmu agama, pentingnya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu salah satu dari sekian banyak manfaatnya, itu mengokohkan keimanan. Iman kuat itu akan melahirkan jiwa yang kuat. Dan kita dibutuh kekuatan iman, kekuatan jiwa, karena berbagai macam persoalan, musibah, ujian di dalam kehidupan pasti terjadi. Karena kita hidup di dunia. Dunia ini tempatnya manusia diuji. Jadi jangan berharap tidak ada ujian. Allah Azza wa Jalla firman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan memang untuk diuji. Kita orang mau tidak diuji kapan? Kalau sudah menginjak surga Allah, itu selesai, tidak ada ujian. Dan itu butuh apa? Kekuatan iman. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berjumpa kembali setelah Idul Fitri, ya, insyaallah. Dan mohon maaf jika ada kata atau ucapan saya atau tindakan saya yang, ya, antum anggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik, saya mohon maaf, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali, dan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin di dalam bulan Ramadan.
Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi